kondisi kakek sudah separah ini, masih harus menemui orang itu. Aku harus menyambutnya sendiri. Dia sudah datang. Kalian semua, tolong pergi dulu. Guru, terima kasih sudah datang. Sudah 50 tahun berlalu. Wajah Anda sama sekali nggak berubah. Selama ini Anda baik-baik saja. Itu nggak bisa dibilang baik. Aku sudah lama muak dengan dosa dan keserakahan manusia. Sekarang hanya gantiin orang mengajar di kampus. Hari ini, kamu memanggilku untuk apa? Tubuhku sudah diambang ajal. Takutnya nggak akan lama lagi. Aku ingin memohon satu hal. Setelah aku pergi, bisakah Anda melindungi grup Hatua selama 3 tahun? Dulu, kamu rela pertaruhkan nyawa demi selamatkan aku. Budi ini belum sempat kubalas. Baik. Aku, Nathan, bersumpah di hadapan para dewa. 3 tahun ke depan akan melindungi grup Hatua. Setelah 3 tahun, semua takdirku dengan Hatua akan berakhir. Terima kasih banyak, Guru. Selama 3 tahun ini, gimana kamu akan membuatku tetap di Hatua? Kakek, ini siapa? Namanya Nathan. Mulai sekarang, dia adalah suamimu. Ya ampun kakek, aku bahkan nggak tahu dia siapa. Lagi pula aku sudah punya orang yang aku sukai. Memangnya, sehebat apa dia sampai Anda mengaturnya seperti ini? Dia seorang profesor universitas, berilmu luas dan berintegritas. Clara, dia sangat cocok untukmu. Apa? Seorang profesor universitas? Mana mungkin pantas jadi suami Clara? Aku sudah memutuskan. Kalau kalian berani bicara lagi, seluruh harta Hatua nggak akan kusisakan sedikit pun. Semua akan didonasikan. Kakek, kakek ini. Baiklah, aku akan menurut pada kakek. Hanya dengan cara ini, Guru bisa tinggal di keluarga Hatua lebih lama. Ini kantor apartemen grup Hatua. Masuk dan hancurkan! Serbu! Oh, ada apa ini? Dari mana bocah ini muncul? Pergi sana, cari mati ya! Hei, bunuh dia! Apa ini? Monster! Cepat lari! Bocah itu monster! Lari! Aku sekarang di Barshen, 10 menit sampai sini ya. Jarak kita sekarang lebih dari 20 km. Gimana aku bisa ke sana? Ya itu urusanmu. Menantu kebanggaan keluarga kami. Clara memang hebat. Ngatur suami kayak ngatur piaraan. Kalau begitu, gimana kalau kita taruhan? Sebentar. 10 menit. Kalau dalam 10 menit Nathan bisa sampai sini, aku yang traktir hari ini. Makasih, aku sudah kenyang. Clara, gimana pun dia suamimu, apa nggak keterlaluan? Dia cuma sampah yang numpang makan minum gratis di rumahku. Saat aku bosan, apa salahnya dipakai buat hiburan? Betul, dia cuma dosen di kampus. Bisa jadi menantu grup Hatua, keuntungan besar buat dia. Clara, ini foto Instakino. Bukannya ini di Inzaya? Kapan dia pulang? Cinta pertama kembali. Clara pasti senang banget. Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa? Clara, masih belum terlambat. Cepat cerai dengan si sampah itu. Kejar cinta sejatimu, Kino.
Perhatikan. Tinggal 1 menit lagi. Clara, sepertinya hari ini kamu yang traktir. Ada apa? Aku yang menang. Cepat bayar minumannya. Wah, beneran datang tepat waktu. Dia memang nurut banget sama kamu. Pantas saja, Clara. Kamu nggak apa-apa. Apa? Aku baik-baik saja. Cuma sekedar taruhan sama teman saja. Taruhan? Iya, taruhan. Taruhan apakah dalam 10 menit kamu bisa sampai sini. Pantas saja. Menantu numpang kita ini datangnya tepat waktu sekali. Pasti takut diusir dari grup H2. Sekarang di Ganami pasti sudah macet parah. Jangan-jangan kamu punya kekuatan super terbang ke sini. Sudahlah, karena sudah datang ikut main saja. Nyanyi 1 lagu. Kalau kamu nyanyi lagu seru lalu nari, aku akan manjakan kamu. Itu pasti seru. Cepat nyanyi. Clara sudah bilang begitu. Boleh pilih lagu? Cukup! Clara, kamu anggap aku ini apa? Beraninya kamu membentakku. Kalau nggak suka, cerai saja denganku, keluar dari rumahku. Kalau moodku bagus, ku beri uang pisah. Gimana? Demi janji waktu itu aku sudah menahan diri selama 3 tahun. 3 hari lagi akan seperti yang kamu inginkan. Kita benar-benar selesai. Clara sedang bicara padamu. Jawab dia. Selama ini dia seperti parasit menempel pada Clara. Kamu belum sadar. Dia pasti nggak akan mau cerai. Sudah larut, kita pulang saja. Masih ada urusan di rumah. Lihat gaya dia tadi. Kupikir bakal ngomong kasar. Ternyata bocah ini nggak punya harga diri sama sekali. Parasit yang numpang di rumah orang mana mungkin punya harga diri. Jadi menantu numpang ya harus sadar diri. Paham? Aku nggak paham. Aku putra sulung grup Laoki. Kalau harus hidup sehina dia, lebih baik mati saja. Sudah, ikut aku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ayo. Clara, tunggu aku. Mikir. Jangan dimasukkan ke hati. Clara biasanya nggak seperti itu. Dia pasti nggak bermaksud mempermalukanmu. Masuk ke hati. Apapun yang Clara katakan, aku nggak peduli. Lagi pula tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya siapa orang tadi? Gimana bisa ada monster seperti itu? Aku selalu penasaran. Kenapa gak ada yang berani menyentuh grup Hatua? Hah? Sekarang aku paham. Ternyata monster itu selama ini melindungi mereka. Cepat lari! Jangan sampai mendekati Hatua! Wah, cantik sekali. Si Nathan sampai sekarang belum pulang. Aduh, aku sudah lapar sekali. Aku pulang. Kenapa baru pulang? Keluyuran kemana saja? Hari ini aku mau makan ikan rebus. Bersihkan semua durinya. Nanti saat makan, jangan sampai nyangkut di tenggorokanku. Dengar nggak? Aku juga punya urusan sendiri. Kedepannya soal masak lebih baik serahkan saja pada Bibi. Diajak bicara baik-baik malah makin kurang ajar. Dengan kerjaan recehmu itu memangnya bisa dapat berapa sampai sombong gitu? Dari mana dapat keberanian kurang ajar pada ibu mertua? Kalau Bibi yang kerjakan semua, lalu kamu buat apa? Kamu malah nggak punya alasan buat tinggal di sini. Lain kali pulang lebih cepat. Dengar? Kalau di rumah ini nggak ada aku. Menurutmu gimana? Kamu berani keluar dari rumah ini? Sudah sana cepat masak. Orang nggak tahu malu seperti dia memang harus sering diberi pelajaran. Kalau nggak dia sampai lupa siapa tuannya. Clara, proyek Utara Finance itu gimana perkembangannya? Yakin bisa? Daya saing grup Hatua masih kalah dari grup lain. Kali ini mungkin gagal. Begitu ya. Dasar bodoh. Jangan cemas sendirian. Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Iya. Tenang saja. Proyek besok pasti berhasil.
Memang apa yang kamu tahu? Kamu kira hal ini semudah memasak? Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Kak Kino, Clara, aku di bawah rumahmu. Bisa turut sebentar? Kak Kino, Oh, Clara. Lama nggak bertemu. Ini untukmu. Saat aku belajar di luar negeri, aku selalu saja memikirkanmu. tapi aku sekarang sudah menikah. Aku tahu, sampah sepertinya mana pantas dibandingkan denganku. Orang seperti dia lebih baik cepat berpisah saja. Clara. Ceraikan pria itu dan menikahlah denganku. Perceraian bukan mainan, gak semudah itu dilakukan. Aku juga butuh waktu untuk memikirkannya. Nggak apa-apa. Pikirkan saja pelan-pelan, aku akan menunggumu. Aku pergi dulu ya, selamat malam. Kak Kino, Hmm? besok aku ada janji dengan Pak Arno dari Utara Finance untuk bahas proyek baru. Bisa bantu aku? Kalau urusan Clara, tentu saja aku akan bantu. Tenang saja, aku yang urus. Kak Kino, terima kasih. Udaranya dingin, cepatlah masuk. Kamu belum tidur. Kulihat tidurmu gelisah. Jadi kubuatkan teh lemon. Habis minum, cepat tidur. Kamu gak mau tanya aku tadi kemana? Kalau kutanya memangnya kamu bakal jawab. Selama 3 tahun pernikahan ini, kebaikanmu aku ingat semua. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Mau kamu bertahan sekeras apapun, 10 tahun, 20 tahun, aku tetap gak akan terima perasaanmu. Nathan, kamu harus sadar. Kamu gak mungkin mengira aku akan merasa bersalah padamu, iya kan? Aku nggak pernah berpikir begitu. Paman. Katanya kali ini Anda akan mengerjakan proyek keuangan. Saya punya teman. Nggak bisa. Proyek ini sudah dipesan oleh klien besar. Aku juga masih berutang budi padanya. Belum kubalas. Sebaiknya kamu urungkan niat ikut campur. Baik, saya mengerti. Cuma pacaran saja. Kenapa jadi seribet ini sih, sialan? Wah, selamat datang. Pak Arno, saya Clara dari grup Hatua. Saya berharap kali ini Anda bisa bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Saya sudah memutuskan untuk menyerahkan proyek ini kepada grup Hatua. Benarkah? Anda nggak perlu periksa detail operasional grup kami? Nggak perlu, karena orang itu sudah menjamin grup Hatua. Aku tentu percaya tanpa syarat. Memang orang itu siapa? Orang yang paling dipercaya, Nona Clara. Pokoknya, terima kasih telah memilih grup Hatua. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Halo Guru, sesuai perintah Anda, kerjasama dengan grup Hatua sudah disepakati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau kamu senggang, aku akan menemuimu. Oh, benarkah? Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kak Kino, Clara, soal proyek itu... Kak Kino, terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa mendapatkan proyek ini. Bukannya sudah dipesan klien besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin paman yang turun tangan? Nggak apa-apa. Selama itu demi Clara, hal kecil seperti ini nggak berarti apa-apa. Ayo, aku traktir makan. Aku yang berhutang budi, seharusnya aku yang traktir. Baiklah, aku tahu restoran yang terkenal dengan wine-nya. Kita ke sana saja. Kak Kino, sepertinya aku agak mabuk. Kelihatan masih sadar kok. Minum lagi saja. Anggur ini langka. Bosnya simpan 50 tahun baru dibuka. Kalau 3 tahun lalu nggak dipaksa keluar, kita pasti sudah menikah. Bahkan mungkin sudah punya anak laki-laki dan perempuan.
Halo, Aku nunggu kamu di bawah 3 jam baru tahu kamu langsung pergi habis rapat. aku lagi makan sama teman. Lupa bilang. Tunggu, kamu minum lagi. Kamu Pak Nathan, aku Kino. Selama aku nggak ada, terima kasih sudah menjaga Clara. Mulai sekarang, aku yang akan ada di sisinya. Harap kamu tahu diri dan pergi. Kak Kino mabuk, dia cuma bercanda. Dia bantu aku biar proyeknya lancar. Aku cuma traktir dia sebagai ucapan terima kasih. Malam ini aku pulang sendiri ya. Clara, maaf. Tadi aku terlalu emosional. Tapi, aku serius. Hari ini kita sama-sama kebanyakan minum. Lebih baik pulang dulu. Clara, kamu nggak apa-apa? Kepalaku pusing banget. Nggak usah buru-buru pulang. Istirahat dulu sana, di sofa. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih secantik dulu, Clara. Aku benar-benar menyukaimu. Jangan begini. Aku sudah menikah. Kamu juga suka aku kan? Perasaan yang gak pernah terucap itu hari ini jangan disembunyikan lagi. Aku tahu kamu juga lama menahannya. Kak Kino, kita nggak bisa begini. Clara, coba pikirkan baik-baik. Aku pewaris grup Yutara. Cerai dengan Nathan dan bersamaku. Dunia ini akan jadi milik kita. Gimana? Apa kamu gak mau jujur pada dirimu sendiri? Dasar bajingan! Nathan, ternyata punya sisi seperti ini. Hentikan, lepaskan dia. Kalau lanjut dia bisa mati. Kamu cuma orang suruhan grup Hatua. Beraninya memukulku. Kamu mau mati ya? Ku buat kamu hidup segan, mati pun gak bisa. Mau merangkak minta ampun juga percuma. Kayaknya kamu gak tahu akibat menyinggung Yutara Finance. Nathan! Kenapa kamu masih bengong? Cepat minta maaf pada Kak Kino. Cepat minta maaf pada Kak Kino. Suruh aku minta maaf ke dia. Iya. Maaf. Kamu Nathan ya? Nah, dasar gila. Kamu tahu siapa aku? Aku Kino, pewaris Yutara Finance. Percaya nggak? Satu kata dariku bisa melenyapkanmu. Kak Kino, sudahlah. Dia cuma terpancing emosi karena aku. Clara, maaf. Tadi aku keterlaluan ya. Salahku. Kebanyakan minum. Kamu nggak marah kan? Enggak. Hari ini cukup sampai sini. Aku pulang dulu. Soal proyeknya sudah beres. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal lanjutkan saja. Secepat itu? Bukankah biasanya harus nego beberapa kali? Kak Kino yang sudah bantu. Wah, Kino yang bantu. Sudah kuduga. Anak itu memang berbakat. Jauh lebih hebat dari orang yang tiap hari cuma makan doang. Aduh. Aku masak dulu. Kamu sakit hati? Enggak. Nggak sakit hati. Baiklah, tadi makasih sudah nolong aku. Tapi kalau kamu nggak minta maaf pada Kak Kino, kamu tahu nggak bakal jadi apa nasibmu? Jadi aku harus balik berterima kasih ke kamu. Ngomong yang sopan dong. Kalau bukan karena Kak Kino, aku nggak mungkin dapat proyek Yutara Finance. Kamu tahu nggak Kak Kino, seberapa penting dia buat grup Hatua? Menurutmu, proyek Yutara Finance itu dia yang bantu kamu? Kalau bukan dia siapa lagi? Baru pulang dari luar negeri, cuma anak konglomerat yang gak tahu apa-apa, otaknya kosong. Dia cuma bisa sok-sokan. Mana mungkin bisa pegang proyek sebesar itu? Tapi
Kak Kino itu keponakan langsung Pak Arno. Dan yang tahu soal proyek ini cuma kamu, orang tuaku, dan dia. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bantu kita? Kenapa? Jangan bilang kamu ya. Bisa jadi. Yang jelas bukan dia. Nathan, kamu cemburu ya? Takut aku ada apa-apa sama Kak Kino? Gak masuk akal. Tenang saja. Meskipun cuma suami istri di atas kertas, aku tetap tahu batas. Cemburu? Aku bakal cemburu sama orang kayak dia. Dia bahkan gak pantas bikin aku cemburu. Aku cuma mau kamu bisa berpikir lebih jernih. Tolong pakai otakmu. Hatua butuh orang yang benar-benar mampu memimpin. Ini perusahaan yang dibangun dengan seluruh hidup kakekmu. Tapi setelah 3 tahun beliau pergi, kamu jalan di tempat tanpa ada perkembangan sama sekali. Kalau terus begini, Hatua bakal hancur di tanganmu. Nathan, kamu gila. Kamu cuma seorang dosen kampus. Siapa kamu berani menggurui aku? Aku cuma menyampaikan fakta. Jangan ngaco. 3 tahun sejak kakek pergi, akulah yang memimpin grup Hatua hingga terus berkembang. Setiap tahun selalu cetak rekor. Kamu yang gak punya kemampuan apa-apa cuma numpang hidup di rumah mertua, berani-beraninya menggurui aku? Baik, salahku. Selama 3 tahun ini aku terlalu baik padamu. Aku yang membuatmu jadi wanita manja, keras kepala, dan gak tahu diri. Apa? Baik, aku akui. Aku memang gak pernah bersikap baik ke kamu. Tapi pernahkah kamu bersikap baik ke aku? Jangan-jangan kamu pikir melayaniku kayak pembantu itu hebat? Apa kamu merasa punya jasa padaku? Perjanjian 3 tahun besok berakhir. Saatnya kita bicara jelas. Dengar baik-baik. Selama 3 tahun ini, kalau bukan aku yang diam-diam beresin masalahmu, grup Hatua sudah lama hancur. Reputasi Hatua sekarang gak ada hubungannya sama kamu. Apa? Tanpa kamu, Hatua bakal bangkrut. Aku sampai harus dengar omong kosong kayak gini. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu cuma menantu numpang, berani ngatur Clara. Sekarang juga minta maaf ke anakku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf. Jangan-jangan kamu mau cerai. Ayo kita cerai. Ayo kita cerai. Apa yang kamu bilang? Dukcapil sudah tutup. Besok pagi bawa semua dokumen langsung urus perceraian. Sekarang makan dulu. Aku nggak salah dengar kan? Nathan bilang mau cerai. Wah, bagus dong. Orang miskin begitu memang dari awal nggak pantas buat anak perempuan kita. Harusnya dari dulu diusir saja. Tapi rasanya nggak sesederhana itu. Anak itu sudah nempel sama putri kita 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau cerai begitu saja? Tapi dia sendiri yang ngomong duluan. Asal besok tanda tangan beres, Clara langsung bebas. Hah? Ah, bagus banget. Jangan terlalu optimis dulu. Aku khawatir besok dia malah berubah pikiran. Kalau dia nggak mau ke Dukcapil gimana? Bisa saja terjadi. Dia berlutut minta maaf pun gak akan aku maafkan. Mana bisa maafin dia? Sudah, makan dulu. Aku lapar banget. Lihat tuh, tadi teriak-teriak mau cerai. Sekarang dia malah diam sambil cuci piring di sana. Ya jelas lah. Sudah jadi menantu numpang, harus tahu diri. Clara, hari ini apapun yang dia lakukan buat nyenengin kamu. Jangan sampai goyah, paham? Memangnya aku gampang ditipu? Aku lihat dulu sikapnya baru memutuskan. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan 234 Norbi ke iPhone. Jaringan nirkabel sudah tersedia di kabin. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Bu Hera, tunangan Anda wisuda S3 pada hari ini. Dan grup Wiho sudah menerima proposal promosi kita. Anda bisa langsung menghadiri pesta penyambutannya. Oke. Dan Irfan dari grup Wiho terus menghubungi kita untuk bahas investasi. Kirimkan datanya untukku.
Aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak mau nikah. Aku sudah bilang sama nenek, aku nggak bakal nikahi putri grup Cahari. Pak Irfan, aliansi dengan grup Cahari adalah satu-satunya cara masuk ke grup rakyat. Mereka punya kemampuan mobilisasi dana miliaran. Dan Bu Maria rasa ini adalah kesempatan terakhir untuk jalin hubungan dengan grup rakyat. Dan kita nggak bisa tolak. Apa pernikahan adalah permainan? Suruh aku nikahi orang yang tidak kusuka. Itu sama sekali nggak sopan buat aku dan dia. Grup Cahari, dia sudah lakukan kita di pasar. Kita harus punya solusi alternatif atau pertimbangkan nikah dengan keluarga lain. Apa? Itu, tekan saja tombol bagian dalam. Pramugari pasti akan datang. Terima kasih. Kau pertama kali duduk di kelas 1 ya? Iya, agak beda dari biasanya. Biasanya aku cuma duduk di pesawat pribadi. Nggak perlu tekan tombol sama sekali. Pramugari bakal datang setiap aku panggil. Bu, hidangan favorit Anda sudah siap. Ini kerang bakar dan tart blueberry Junia. Apa pekerjaanmu selama di Abian? Jadi relawan. Untuk bangun tempat istirahat dan jaga anak. Aku pergi ke tempat yang butuh bantuan. Nggak mudah jadi relawan. Kau hebat sekali ya. Kelihatannya gak kaya, tapi aku sangat tertarik. Ini pertama kali aku dengar jadi relawan itu bermakna. Namaku Irfan Sean. Namaku Hera Yadira. Ini sangat tiba-tiba, tapi apa boleh aku minta bantuan? Ada apa? Aku perkenalkan diri dulu ya. Aku CEO sekaligus pewaris grup WIHO. Aku punya 5 properti dan 4 villa. Sekarang ini gaji tahunanku sekitar 40 miliar. Nona Hera, menikahlah denganku. Tunggu, apa katamu? Maksudku, kita cuma jalani prosedur hukum jadi suami istri yang sah untuk setahun saja. Aku merasa Nona Hera sangat cocok denganku. Kalau kau serius, aku sarankan untuk periksa ke dokter dulu. Enggak, aku enggak bercanda. Mohon percaya padaku. Aku enggak pernah terlibat skandal, juga enggak konsumsi obat-obatan. Masa laluku sangat bersih. Aku kasih 1 miliar tiap bulan. Ditambah 1 rumah mewah. Bisa tanda tangan kontraknya sekarang? Mungkin Anda salah paham. Aku sudah tunangan. Aku pulang kali ini untuk menikah dengannya. Astaga, aku enggak kepikir soal ini. Maaf. Jadi aku cuma bisa terima nasib saja. Aku merasa sepertinya Tuan Irfan gak perlu begitu rendah hati. Menurutku, AI Wicara milik grup WIHO sangat menjanjikan. Grup rakyat juga lagi perhatikan grup ini. Tapi kalau kau pakai ini untuk yakinkan grup rakyat, sepertinya gak ada peluang. Kurasa kau nggak paham. Kau pasti nggak paham gimana dunia ini bekerja. Iya, tapi kau malah mau menikah denganku. Walau aku gak bisa menikah denganmu, tapi aku bisa membantumu dengan ini. Apa yang sedang kau lakukan? Aku bantu revisi rencanamu. Kau mau mereka investasi 1,4 triliun? Itu... Kau lucu sekali. 1,4 triliun ubah jadi 14 kuadriliun. Enggak, kau nggak boleh sembarangan revisi. Sudah selesai, gini saja. Nona Hera, ini... Ini, Nona Anda Hera, jual terlalu murah. nolnya terlalu banyak. Nona Hera, Sudah terkirim. rencanaku tadi adalah... Apa kau memang tahu apa yang kau lakukan? Aku lagi membantumu. Apa? Bantu apanya? Nona Hera bantu dari mana? Mohon maaf, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tuan ini baru saja dapat investasi 14 kuadriliun. Jadi agak bersemangat. Apa? Selamat Tuan, Selamat apanya? dapat investasi 14 kuadriliun. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Percaya padaku. Grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. 1,4 triliun adalah penghinaan bagi mereka. Setidaknya 2 kuadriliun. Kau harus perluas perspektifmu. Kau lagi permainkan aku. Mana mungkin? Kau merevisi dokumen sembarangan dan kau juga sedang mempermalukan aku. Wah, kau memang hebat sekali. Oh, ini seorang wanita terburu.
yang pernah kutemui. Bagus sekali. Untung kita nggak bakal menikah. Untung apanya? Bahkan gak bilang makasih. Sudah dapat 14 kuadriliun. Gak bisa dibandingkan dengan Rangga. Dia pasti terkejut. Ketemu setelah 5 tahun. Kau beneran mau pergi? Abian itu jauh sekali. Jadi bukan sekedar liburan doang. Aku pergi untuk ubah dunia. Kau tahu ini adalah impianku kan? Ulurkan tanganmu. Hadiah untukmu. Tunggu aku pulang ya. Kita nikah. Terima kasih. Terima Wah, kasih. selamat ya. Rangga, pesta ini akan diadakan khusus untukmu. Grup Wiho nggak perlakukan semua orang begini. Akhirnya kita berhasil. Bu, ini baru permulaan. Gak lama lagi, aku pasti akan seperti Pak Irfan. Tapi, Pak Irfan itu sangat misterius ya. Dia gak pernah muncul di depan umum. Harusnya aku bisa ketemu dia hari ini, bukan? Aku diam-diam dukung Rangga selama bertahun-tahun. Akhirnya diduduki posisi ini hari ini. Gak cuma wisuda S3, juga jadi mitra grup Wiho. Sudah waktunya aku kasih tahu identitas asliku. Segera persiapkan pernikahan. Bukannya itu Hera? Bukannya dia kerja di luar negeri? Kenapa dia bisa ada di sini? Rangga, selamat ya. Dengar kau dapat tawaran, aku mau kasih kejutan. Hera, kenapa kau datang? Aku datang untuk ketemu kau. Aku langsung ke sini setelah mendarat. Aku tebak kau pasti mau ganggu anakku lagi. Setelah dengar dia jadi mitra grup Wiho dan gaji tahunannya puluhan miliar. Hah? Apa maksud Anda? Pura-pura apa sih? Kau nggak ada kabar selama 5 tahun. Tapi muncul waktu dengar Rangga jadi mitra. Astaga, bawa bunga jelek dan berpakaian lusuh. Hera, gak seharusnya kau datang. Kita sampai di sini saja. Apa? Kita putus saja. Kenapa? Bukannya kita menunggu 5 tahun untuk hari ini? Jelas-jelas kau bilang kau mencintai. Cinta? Konyol sekali. Rangga sudah punya gelar doktor. Dia juga jadi mitra grup Wiho. Dan gaji tahunan puluhan miliar. Siapa kau? Bukannya kau pergi ke Abian rawat anak yatim? Pikir pakai otakmu. Apa kau pantas untuk Rangga sekarang? Betul kata ibuku. Kita sudah gak di tingkat yang sama. Gak ada tingkat yang sama. Lihatlah sekeliling. Pesta ini sengaja diadakan sama grup Wiho untukku. Orang-orang di sini adalah orang kaya dan tokoh politik. Gimana aku bisa kenalkan kau ke mereka? Aku gak mau malu. Aku buat kau merasa malu. Satu tawaran sudah buat kau jadi seperti ini. Kau pikir dunia sudah menjadi milikmu? Grup Wiho bukan apa-apa bagiku. Wanita gak tahu diri. Apa hakmu pandang rendah grup kelas dunia? Apa kau mau tahu apa alasan grup Wiho kasih kau tawaran? Karena ada yang kasih jaminan untukmu. Seseorang yang gak berani mereka remehkan. Dan aku adalah orang itu. Tunggu sebentar. Apa katamu? Apa kabarnya bisa dipercaya? Pak Irfan begini, barusan aku dapat kabar. Kalau grup Raya, mereka sudah setuju investasi kita. Apa? 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun. 14 kuadriliun. Serius? Ya, keputusan dari ketuanya. Ketua yang dikendalikan di balik layar. Ini investasi pertama setelah dia pulang. Kita adalah target investasi pertamanya. Dan nominalnya adalah 14 kuadriliun. Grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. Kau harus perluas perspektifmu.
Rupanya beneran. 14 kuadriliun. Itu cari wanita itu. Wanita yang mana? Nona Hera Yadira. Harus ketemu entah pakai cara apapun. Baiklah. Tapi, kenapa cari dia? Aku mau menikah dengannya. Apa? Pertama kali aku ketemu dengan wanita sehebat ini. Dia tipeku. Siapa kau? Hah? Aku sudah tahu. Kau bukannya nggak mau putus denganku, tapi sakit hati atas uang yang telah kau habiskan. Kau mau berapa? Aku kembalikan setelah aku dapat gaji. Mulai sekarang, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kau pikir begitu tentangku? Kau merasa aku datang ke sini untuk uang? 1 miliar, cukup nggak? Kalau gitu 2 miliar. Rangga. 4 miliar, nggak bisa lebih banyak lagi. Astaga, sudah cukup segitu. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak itu. Kau merasa kalau aku sebenarnya mengincar uangmu? Segeranya setelah dapat uang. Harusnya Rangga sudah lama putus denganmu. Nggak ada yang tahu kerjaanmu di luar negeri. Apa maksud Anda? Kalau bukan jual diri, bagaimana mungkin kau bisa biayai Rangga kuliah? Hah? Cuma dengan rawat anak yatim? Apa kau kira kami bodoh? Apa maksud Anda? Hera, kita itu pacaran sudah 7 tahun. Aku ini sudah sangat lelah. Ambil uang dan pergilah. Rangga, aku nggak menduga kau begitu sombong. Kau sungguh buat aku kecewa. Kalian sudah putus, paham nggak? Rangga, biarkan saja dia. Oh iya, mana Michelle? Dia datang kan hari ini? Iya, dia bilang lagi ada urusan. Nanti dia datang. Michelle? Ya, Michelle Landi, putri wakil CEO Grup WeHo. Dia adalah pemimpin kedua. Cuma putri dari keluarga kaya begitu yang pantas jadi pacar Rangga. Orang kaya kau dari awal sudah nggak pantas. Michelle bakal segera sampai. Cepat pergilah. Kalau kau ketemu Michelle, cuma bakal permalukan diri sendiri. Aku sudah tahu. Rupanya ini semua karena Michelle. Setidaknya aku masih punya masa depan dengan Michelle. Iya kah? Maksudmu aku nggak punya kemampuan begitu? Kau berhenti bercanda. Maksudmu kau lebih hebat dariku? Michelle sudah datang. Kau Hera? Mantannya Rangga bukan? Seperti dugaanku, pakaian murah dan gak puas. Sudah diputusin, masih terus saja ganggu. Biarkan saja dia. Dia nggak pantas untuk Rangga. Oh, ya, cuma bucin doang. Apa kau kira kau punya hak rebutan cowok denganku? Aku Michelle, anak Pak Kevin, pemimpin kedua CEO di Grup WeHo. Kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Begitukah? Ya setidaknya aku nggak intimidasi orang dengan kekuasaan ayahku. Apa? Beraninya jalang sepertimu bantah aku? Enyahlah, sebelum aku panggil satpam. Betul, masuk ke sini butuh undangan. Nyahlah, kalau kau tahu diri. Ada apa ini? Nona Michelle, apa terjadi sesuatu di sini? Harusnya kau tanya sama dia. Dia sudah diputusin tapi malah paksa masuk ke pesta ini. Dr. Rangga adalah mitra baru Grup WeHo. Karena dia dipilih langsung sama Pak Irfan. Jadi jangan buat masalah di sini apapun alasanmu. Ayo, lihat orang-orang yang hadir di sini. Perwakilan bisnis dan tokoh politik. Jadi penguasa yang awasi operasional kota. Gimana dengan kau? Putus kuliah, lalu pergi ke Arbian untuk jadi pembantu. Apa kau merasa orang penting? Aku mengelola lembaga amal. Oh, pengangguran punya gelar begitu hebat sekarang. Apa yang kau punya selain rasa percaya diri? Semuanya
Sudah lihat bukan? Dia terus ganggu karena anakku terlalu berbakat. Rupanya mau uang. Tidaknya punya ijazah untuk masuk kalangan ini. Dengar nggak? Inilah kenyataan. Anakku adalah mitra baru grup WeHo. Siapa kau? Seorang pengemis. Jangan mimpi lagi, cepatnya! Miskin dan gak lulus sekolah, itu bukan masalah. Tapi, jadi orang harus tahu diri. Entah apapun yang kau katakan, aku tetap gak akan nikah denganmu. Menarik sekali. Akhirnya aku tahu apa kesalahan terbesarku, yaitu percaya padamu. Selama 7 tahun aku kerja untuk membiayai sewa rumahmu dan biaya kuliahmu. Tapi malah begini akhirnya. Jangan banyak alasan. Aku paksa kau, bukannya kau suka rela. Banyak alasan. Aku yang sponsori kau kuliah S3. Tawaran grup WeHo juga aku yang rekomendasikan. Sekarang langsung tinggalin aku waktu dapat kesempatan. Aku bakal bayar. Apalagi maumu? Apalagi mauku? Apa hubungan kita cuma transaksi bagimu? Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Berhenti berakting. Jangan muncul di hadapanku lagi ke depannya. Astaga, kasihan sekali. Buat orang merasa jijik. Tolong ambilkan tisu. Nona Hera, tolong hentikan. Dokter Rangga adalah talenta yang kami hargai. Kalau diteruskan, nggak akan baik untuk Anda. Mohon Anda pergi dari sini. Bikin malu saja. Bukannya pergi? Ngapain dia di sini? Ada saja. Pak Irfan, Nona Hera sudah ditemukan. Di mana dia? Sekarang dia berada di pesta penyambutan Dokter Rangga. Tapi, suasana di sana sangat kurang baik, Pak Irfan. Rangga? Segera balik ke perusahaan. Sudah lihat, semuanya tahu kalau kau sangat ngeyel di sini. Nyala sebelum keadaan memburuk. Kalau enggak, kau yang rugi. Kau merasa aku nggak pantas di sini, bukan? Terserah kalau kau keras kepala, tapi aku kasih tahu dulu, jangan minta bantuanku. Tolong aku. Konyol sekali. Aku beritahu, kau nggak punya hak itu. Peringatan terakhir untuk Anda. Mohon enyah sekarang. Kalau enggak, kami akan panggil security. Panggil saja. Aku kasih tahu kepada semua yang ada di sini. Aku nggak cuma punya hak untuk hadir di sini, tapi nggak ada juga seorang pun di sini yang berhak mengusir aku. Nggak terkecuali Irfan. Cepat. Lebih cepat. Harus bisa segera sampai ke pesta. Baik, Pak Irfan. Hera, apa kau tahu siapa Irfan? Sampai kau bisa ngomong seperti itu. Wah, lebih bodoh dibanding yang kupikirkan. Kau sedang remehkan raja bisnis. Bahkan ayahku pun gak berani lawan Pak Irfan. Habislah kau. Bagi kalian, Irfan mungkin gak terjangkau. Tapi bagiku dia bukan apa-apa. Untuk semua orang yang tadi memukul aku, kalian harusnya merasa takut. Karena Pak Irfan bakal selesaikan ini dengan kalian. Apa kau mau mati? Sudah bosan hidup. Hera, aku tahu kau sedih karena putus denganku. Tapi kau sudah keterlaluan sekarang. Beraninya kau gak hormati Pak Irfan. Awalnya, aku mau rekomendasikan kau jadi petugas kebersihan di sini. Tapi kau bahkan gak pantas. Iya kah? Apa kau tahu betapa ketat persaingan kerja di sini? Bahkan kebersihan wajib punya gelar. Gimana denganmu? Kau bahkan gak punya ijazah. Rupanya aku begitu gak berharga bagimu. Tapi ini faktanya. Gak ada posisi untukmu di grup WeHo. Aku gak butuh rekomendasi darimu. Soal aku pantas atau enggak berada di sini, biar Irfan yang kasih kau jawaban sendiri.
Di mana Hera? Di mana Hera? Di aula pesta. Tapi suasana di sana sangatlah tegang. Dengar-dengar kalau Nona Hera itu adalah mantannya Rangga, Pak Irfan. Tapi Rangga sendiri, dia minta putus sebelah pihak. Rupanya sudah putus. Kalau gitu gak usah khawatir jadi pengganggu. Apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Apa mau seret kami untuk hancur bersama? Pasti begitu. Dia mau hancurkan karena nggak bisa dapatkan. Menjijikkan sekali. Rangga, jangan khawatir. Ada aku. Betul. Ayahnya Michelle adalah wakil CEO. Sia-sia saja entah apapun yang Hera lakukan. Permainan selesai. Betul. Aku sangat yakin dia bakal habis waktu Pak Irfan datang. Kau benar-benar gak tertolong. Putus denganmu adalah pilihan yang terbaik sepanjang hidupku. Iya kah? Waktu kenyataan terungkap nanti, kau bakal sadar kalau itu adalah kesalahan terbesarmu. Halo? Apa katamu? Pak Irfan mau datang? Baru dapat kabar kalau Pak Irfan langsung datang dari bandara. Dia sudah di lobi sekarang. Apa? Dia beneran datang? Dia pasti datang untuk dukung Rangga. Apa semuanya sudah dengar? Pak Irfan datang demi anakku. Bagus sekali. Nggak ada yang berani lawan kita sekarang. Sudah dengar? Grup WeHo bukan tempat yang bisa kau datangi. Nyahlah selagi bisa. Sekarang. Kasih kau kesempatan terakhir. 10 miliar. Untuk apa kasih 10 miliar? Lebih baik daripada dihancurkan pesta ini, Bu. Ambil cek ini dan nyala. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak ini. Harusnya kau sadar diri. Dan sekarang, nyala. Cepat. Apa di matamu cuma ada uang dan kekuasaan? Kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Nantinya aku akan berlutut dan memohon padaku untuk melupakan semua kejadian hari ini. Karimati, apa yang kau lakukan? Mau mempermalukanku di depan umum ya? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang berlutut dan memohon? Iya kah? Kalau gitu segera umumkan. Tapi merangkak keluar dan bersihkan sepatu semua orang. Kalau kau cuma menggertak. Sudahlah, menjijikan sekali. Sayang sepatuku. Dia bahkan gak pantas bersihkan sepatuku. Hera adalah istriku. Apa sekarang aku sudah pantas? Nona Ami, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kamu nggak mau aset triliunan dan memilih kabur dari rumah? Nona Ami! Sialan. Maaf Om, maaf ya, aku lagi buru-buru. Hei perempuan gila, bawa motor yang benar. Hei! Sudah cukup belum? Hah? Kalau kamu nggak bisa jaga mulutmu dengan baik, sebaiknya kamu juga nggak perlu hidup lagi. Pak Hadi, kamu mau halangi aku? Aku akan lapor ke ayahku biar kamu dibuang ke pulau nggak berpenghuni. Hidup di sana cuma dengan tiram dan rumput laut. Kamu kira hidupku dulu sangat bahagia kan? Tahu gimana rasanya sengsara?
Bukan begitu. Aku bukan mau halangin Nona Ami. Aku malah mau kasih tahu kontrak grup Winter sebesar 2 triliun yang diinginkan suami Nona Pak Joseph. Aku bisa bantu dapatkan buat kamu. Sudah saatnya Nona bilang ke semua orang. Akulah putri tunggal grup Sevilla. 1 dari 10 grup terbesar di dunia. Selama ini, kenapa Nona Ami sembunyikan masalah ini? Aku takut harga diri suamiku terluka. Tapi, sekarang perusahaan Pak Joseph sudah stabil. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Betul juga. Kalau begitu, aku mau kasih dia kejutan. Tolong belikan rumah paling mahal di timur kota sekarang juga. Karena sudah sembunyikan identitas, aku akan minta maaf dengan rumah ini. Baik. Oh iya, kalian jangan ikuti aku ya. Rayain hari nikah di tempat pertemuan pertama. Sangatlah romantis. Sepadan dengan kerja kerasku selama ini. Halo, Iya, aku kenalin diriku dulu. Aku Hans Swinton, 36 tahun. Dan aku profesor MBA di Harvard. Mobilku ada di sana. Aku juga nggak suka diantar sama sopir. Pendapatan per tahun kira-kira 4 triliun. wah, banyak banget ya. Kalau kamu? Namaku Ami Setio, umurku 25 tahun. Soal pendidikan, meski aku bilang kamu nggak ngerti, ini motor kesayanganku. Kalau soal pekerjaan, gimana perkembangan di sana? Lokasinya. Aku kerja di lokasi konstruksi untuk saat ini. Pengeluaran tiap bulan kira-kira 5 juta. Oke, aku sudah tahu. Kalau gitu ayo, pergi daftar nikah. Apa? Daftar nikah? Bukannya kita sudah sepakat pas ditelepon? Tiap bulan aku kasih kamu 40 juta. Buat nikah kontrak selama setahun. Kayaknya kamu keliru dan salah orang. Aku ini sudah menikah. Maaf. Ternyata aku salah orang. Apa yang terjadi? Orang yang dibilang Pak James masih belum datang. Suamiku. Minggir. Suamiku, siapa perempuan ini? Ini perjanjian cerai. Kamu tanda tangan saja. Kok kamu begitu tega padaku? Sebenarnya ini apa? Perjanjian cerai? Nikah sudah 3 tahun, kamu masih nggak ngerti. Kamu nggak sadar perbedaan di antara kita berdua. Ini adalah kontrak 2 triliun dengan grup Winton. Berada di sisi orang yang melakukan hal hebat, apa kamu nggak merasa dirimu nggak sepadan dengannya? Ada banyak acara yang mesti dihadiri suami istri. Suamiku, sebenarnya kontrak ini... Mulai sekarang jangan sebut aku suamimu lagi. Panggil aku Pak Joseph. Oke, Pak Joseph. Dengar baik-baik. Sebenarnya aku putri tunggal grup Sevilla, grup teratas di dunia. Aku sembunyiin karena takut harga dirimu terluka. Baik perusahaanmu bisa berkembang pesat, ataupun kontrak dengan grup Winton, akulah yang bantu kamu dari belakang. Lucu banget. Kamu bilang kamu putri keluarga kaya. Pekerja konstruksi sepertimu bisa dapat kontrak grup Winton. Ini semua hasil usahaku. Gimana orang kayak kamu bisa dapat? Kamu bilang kamu yang dapatin kontrak. Berdasarkan apa? Atas dasar apa kamu bisa dapatin? Hei, ngaca dulu. Kamu bisa dibandingin sama Elis? Paling nggak aku bukan pelakor yang hancurin rumah tangga orang. Aku pengen tampar kamu. Mau ditampar lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kalau Elis itu ratu bunga, kamu cuma... Astaga, kamu cuma rumput liar di pinggir jalan. Rumput liar? Kamu bahkan gak pantas makan satu meja denganku. Apa-apaan ini? Sial! Percuma saja kamu cemburu. Aku sudah bertemu wanita idamanku yang sesungguhnya.
Aduh, mempesona banget. Ada acara beberapa hari lagi. Aku butuh partner. Mau nggak temani aku? Oke. Kamu lihat itu? Kita bukan dari dunia yang sama. Lebih baik tanda tangan saja. Masa tenang sudah berlalu, jadi sudah sah. Kamu diam-diam cap pakai stempelku tanpa diskusi dulu denganku. Kalau salah satu pihak lagi di luar negeri, bisa serahkan kasus cerai ke pengacara. Ada ini juga. Nominalnya nggak akan bikin kamu kecewa. Anggap saja kompensasi cerai. Aku akan bayar biaya pengacara. Jangan khawatir. Gimana bisa kamu? Terima saja. Ini nggak akan bisa kamu peroleh seumur hidup. Oke. Betul. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Joseph, dengar baik-baik. Aku yang campakan kamu, bukan kamu yang campakan aku. Astaga. Oh? Kelak jangan menyesal. Sialan perempuan itu. Kamu? Iya. Tadi bilang mau nikah denganku kan? Ayo kita nikah sekarang. Tunggu sebentar. Aku lagi nunggu orang sekarang. Kamu cari orang buat nikah kontrak kan? Aku nggak butuh uang. Sekarang juga bisa langsung nikah. Kamu nggak mau? Ayo. Tunggu sebentar. Kamu yakin sudah cerai kan? Lebih baik kamu pastikan dulu. Kalau begitu, buat jaga-jaga, kamu juga harus ikut. Ami, aku tahu sekali. Kamu takut cerai. Bisa denganku rasanya kayak lagi runtuh, tapi sungguh nggak bisa begini. Entah gigolo yang muncul dari mana, akting kayak gitu bisa ubah apa? Gigolo? Kamu sebut tuan muda kedua grup Winton seorang gigolo. Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu tuan muda kedua grup Winton, Hans Winton. Kamu tahu banyak juga. Kamu kenal aku? Wah. Beneran tipe orang yang sama. Sama-sama punya sifat nggak tahu malu. Kalian berdua emang serasi. Kamu sekarang nyamar jadi Pak Hans dari grup Winton. Hei, gigolo? Gigolo. Nyamar jadi dia bisa bermasalah loh. Dulu orang dari grup Winton pernah menyapa ayahku. Kita pernah bertemu waktu itu, iya kan? Kalau kamu bilang begitu, kata-kataku jadi nggak bisa dipercaya. Sudahlah, jangan bohong lagi. Joseph, jangan buang-buang waktu lagi. Kita akan ketemu Pak Hans yang asli di acara amal. Oh iya, kamu pernah bilang kamu kerabat Pak Hans kan? Nanti tinggal kenalin aku ke dia saja ya. Meski itu Pak Hans, dia pasti mau bertemu sama kenalan kerabatnya. Iya kan? Bisa kenalin kan? Tentu saja. Gawat, gimana aku kenal Pak Hans dari grup Winton? Cuma ketemu sekali karena ibuku jadi pembantunya. Bodoh amat, pasti ada jalan keluar nanti. Kamu kerabatku ya? Tapi aku jadi penasaran. Kamu membual kayak begini, kelak gimana tanggung akibatnya? Hei pengecut, ngomong apa sih kamu? Kamu gak berhak menyalah di sini ya. Sayangnya cuma aku yang bisa lihat tontonan ini. Sialah. Sayang, tenangkan dirimu, jangan bikin statusmu rendah. Nggak perlu peduli mereka. Katanya mau pastikan perjanjian cerai. Kok masih belum pergi? Ayo kita pergi juga. Sekarang kamu tahu siapa dirimu kan? Kalian berdua cuma bisa saling ngandelin buat jalan hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di acara amal. Lihat kalian masih bisa ketawa atau enggak. Aku sungguh penasaran. Gak tahu malu banget. Sayang, sudahlah. Prosedur sudah selesai. Kelak nggak jumpa lagi. Kita lebih baik pergi lihat baju pengantin. Lihat produk baru ya? Iya benar. Simpan ini. Kelak hiduplah dengan baik. Beli baju yang bagus. Pernikahan 3 tahun, yang tersisa cuma ini saja. Kasihan banget. Cerai tepat di hari ulang tahun pernikahan. Astaga, hidup itu kayak drama. Bener nggak, Ami? Kamu juga gak jauh beda. Wanita yang cerai di hari ulang tahun pernikahan malah langsung kamu nikahi. Acara amal grup Winton sebenarnya diadakan buat aku. Jadi, di hari itu aku bisa biarin kamu terus nyamar jadi Hans kayak hari ini. Aku bisa nutupi bualanmu hari ini. Aku adalah Hans Winton sungguhan. Emang perlu ditutupi? Tunggu.
Setelah aku pikir-pikir, mantan suamimu nyebelin banget ya. Gimana kalau aku bantu kamu bikin mantan suamimu nyesal karena cerai denganmu? Mau nggak aku bantu? Kalau kamu nyamar jadi putri tunggal grup Sevilla. Ulurkan tanganmu. Buang cincin ini. Kamu ngapain? Meski cuma nikah kontrak, juga termasuk nikah. Ulurkan tanganmu. Sama kan? Toh nggak dilamar ngapain pakai cincin? Permisi, jangan berdiri di depan pintu. Syutinglah di tempat yang lain. Jarang banget ketemu pasangan yang cerai dan nikah di hari yang sama. Hei, ayo kumpul semuanya, ayo, kumpul, ayo. Ayo cepat. Dengar baik-baik, ada nona besar yang mau datang hari ini, jadi semua orang harus hati-hati. Nona? Itu, Nona Ami, putri tunggal grup Sevilla. Sudah, diamlah kalian. Yang menyambut di depan gerbang nanti harus menunjukkan sikap kayak perlakukan tamu VVIP. Kalian ngerti? Kalian harus tenang. Staf kebersihan harus lap bersih bagian koridor sampai lift. Nggak boleh ada setitik debu pun. Bersihkan kaca sampai mengkilap dan pel lantai sampai berkilau. Kalian paham? Baik, kami paham. Dan kamu, pergilah ke kamar presidensial 777 dan periksalah sekali lagi. Kamar itu harus dikosongin buat Nona Ami. Tapi tidak ada salahnya kalau kita periksa dengan teliti sekali lagi. Baik, kami paham. Dan kalau CEO sampai tahu kita melayani Nona Ami dengan baik dan juga ramah, Hotel Oasis kita pasti akan terkenal dan jadi hotel nomor 1 di dunia. Kenapa diam? Cepatlah kerja. Ya, baik. Ayo, Nona sudah mau datang. Cepat keluar dan siap-siap sambut dia. Cepat sedikit. Gerak semuanya, gerak semuanya, gerak semuanya. Permisi, motor nggak boleh taruh di sini. Ada tamu penting yang mau datang. Cepat pindahkan ke samping. Tamu yang kamu tunggu adalah aku. Cepat minggir. Wah, itu tas kulit buaya asli edisi terbatas Hermes kan? Harganya hampir 4 miliar lebih. Astaga, bajunya juga dari Fendi. Dia pasti Nona dari grup Sevilla. Nona sudah datang. Astaga, kita bertemu lagi. Ini adalah hotel mahal. Kamu mau pakai kartu yang dikasih Joseph? Ngomong apa sih? Kamu putri grup Sevilla kan? Selamat datang di Hotel Oasis. Betul. Akulah putri dari grup Sevilla. Kayaknya kamu salah kenali orang. Tamu VVIP sesungguhnya adalah aku. Kamu? Motor yang kamu pakai dan baju murahmu itu, meski digabung pun gak cukup buat beli aksesoris di tas Nona. Ngerti? Siapa yang gak punya tas Hermes? Kepala desainer mereka tiap tahun mengirimiku 1 truk produk baru. Aku rasa tas itu terlalu berat buat dibawa, sekalipun belum pernah aku pakai. Ami, bualanmu makin berlebihan. Kenapa? Sekalian saja bilang hotel ini milikmu. Jangan hiraukan dia. Aku segera panggil satpam ke sini. Satpam! Apa kamu gak pernah lihat kartu kamar ini? Ini kartu hitam khusus kamar di Hotel Oasis. Di negara ini cuma 2 orang saja yang punya. Ayahku dan juga aku. Oh. Sekarang pergilah ke kamar presidensial 777. Kartu buat kamar 777 jelas warna emas. Kenapa yang dipegang wanita ini malah kartu hitam? Aku bisa hasilin ratusan juta dalam semenit. Bagiku waktu adalah uang. Kenapa wanita ini masih gak diusir juga, hah? Baik, satpam. Tunggu. Kalau mau tahu siapa Nona yang sesungguhnya, tinggal lihat saja siapa yang bisa buka
Pintu kamar presidensial 777. Gimana ini? Aku nggak punya kartu buat kamar presidensial. Kalau nggak usir dia sekarang. Betul juga, siapa tahu kan? Ada yang bilang Nona kadang suka nyamar. Lepaskan dia. Kamu mau ngapain, hah? Kamu mau dipecat? Nona, wanita ini cari masalah melulu. Asal kamu buka pintunya semuanya beres. Wanita itu juga akan nyerah. Aku bilang enggak. Kenapa? Kalau punya kartu kamar, tinggal buka saja. Jangan-jangan karena nggak punya kartu kamar, kamu takut. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja, aku punya kartu kamar. Tasmu juga nggak besar-besar amat. Cari kartu kamar sesulit itu ya? Nona, cepat keluarin kartu kamarmu biar dia tutup mulut. Tas itu sudah dibongkar 10 kali. Kalau nggak ada, minggir. Nona, aku bertugas bersihin kamar ini. Ada masalah apa ya? Tante, kamu ngapain sih? Jangan bikin masalah, pergi sana. Siapa bilang aku nggak punya kartu kamar? Ada di sini. Bu, ibu yang bersihin kamar 777, cepat kasih kartu kamarnya ke aku. Jangan banyak tanya, cepat antar saja kartunya ke sini, Bu. Pintu sudah terbuka, kamu beneran Nona. Kenapa? Masih mau bilang apa? Karena sudah sampai di sini, boleh nggak kasih lihat kamarnya bentar? Satpam, usir wanita ini keluar. Jangan bikin Nona marah. Baik. Nanti aku baru lihat kamarnya. Aku temukan hal yang lebih seru. Hei, habis buat onar, kamu mau kemana? Bikin orang kesal saja. Nona, redakan emosimu. Sialan, kok ada orang kayak begitu? Ayo masuk ke dalam ya. Beristirahatlah. Apa yang terjadi? Meski kami cuma nikah kontrak, baru nikah berapa lama saja dia sudah selingkuh. Ini salah. Lagian, kami juga bukan nikah sungguhan. Kok aku bisa nggak senang? Nggak perlu ngintip kayak begini kan? Nona Ami, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang mau ke kamar dulu? Aku sampai kaget. Cepat kembali ke kamar. Coklat Truis kesukaan Nona sudah kami siapin di dalam minibar. Hotel ini nyebelin banget. Aku nggak mau datang lagi. Apa? Kenapa? Kalau ada yang nggak puas, kasih tahu aku. Pokoknya aku benci. Yang penting, malam ini aku nggak mau nginap di sini. Nona Ami. Nona Ami. Jangan pergi. Jangan pergi. Pak Hadi, hari ini aku rencana mau nyapa Pak Hans dari grup Winton. Aku mau tarik kembali semua hadiah buat Joseph dan kirim ke acara amal. Baik, aku ngerti Nona Ami. Ami, apa kamu sudah siap? Iya, aku sudah mau berangkat. Kalau begitu, naiklah. Ngapain bengong? Ayo naik. Aku bisa pergi sendiri. Kamu nggak punya surat undangan kan? Gimana masuk kalau nggak punya undangan? Kamu harus pergi bareng aku. Jangan khawatirkan aku. Kalau kamu dicegat di pintu masuk, bilang saja kamu pacarnya putri grup Sevilla. Dengan begitu, mereka akan kasih kamu masuk. Bukan, tunggu. Dengar aku dulu. Masa aku nggak bisa masuk ke acara yang diadakan keluargaku sendiri? Hai. Dia sudah kecanduan nyamar jadi tuan muda kedua. Hei! Dia mau nyamar jadi putri orang kaya sampai kapan? Aku nggak peduli lagi. Kira aku nggak bisa masuk kalau pergi sendiri. Coba saja dia berani telat.
Dia sengaja injak pedal gas. Nona Ami, tunggu. Ngapain cari aku? Bukan itu. Katanya Nona mau hadiri acara yang diadakan grup Winton ya. Mau gak kalau aku yang mengantarkan Nona? Kamu juga manajer umum Hotel Oasis, nggak dikasih undangan. Hotel kami cukup terkenal di negara ini, tapi gak begitu dikenal di dunia internasional. Kalau Nona kenalin aku ke Pak Hans dari grup Winton, aku pasti akan tampil dengan baik. Oke, kita pergi bareng. Nona, kita harusnya gak telat banget kan? Kamu takut? Ini kan acara buatku. Iya benar. Tolong tunjukin surat undangannya. Aku nggak punya surat undangan. Tanpa surat undangan gak boleh masuk. Kamu itu seharusnya mengenalku. Apa Dimas Utama, manajer umum di Hotel Oasis? Dia kenal aku, Nona. Meski Pak Dimas manajer umum, jika tanpa surat undangan juga nggak boleh masuk. Oke, meski aku nggak bisa masuk, Nona yang satu ini berbeda. Wanita yang datang naik motor. Siapa wanita ini? Nona ini punya nama. Dia adalah putri tunggal grup Sevilla. Maksudmu, ayah dari Nona ini adalah Pak Hasbi, CEO grup Sevilla? Jangan asal sebut nama ayahku. Terus, sampaikan ke Pak Leo, suruh dia ke sini sekarang juga. Kamu kira Pak Leo mau bertemu denganmu? Sadarlah, cepat keluar dari sini. Pak Joseph, kamu sudah datang? Hai. Siapa ini? Putri grup Sevilla diusir di depan pintu. Minggir. Ngapain halangi jalan? Ini surat undangan. Silakan pastikan dulu. Nggak usah. Pak Leo sudah menitipkan pesan pada kami. Meski nggak punya surat undangan, Pak Joseph juga boleh masuk. Lihat itu. Kalau cuma membual, nggak akan bisa masuk. Nona Emi, bukannya dia itu suamimu? Aku sudah cerai. Kenapa? Kapan? Selain itu, grup Sevilla kelak nggak akan dukung dia lagi. Sudah. Kamu atur sendiri saja. Baik. Hei, Joseph. Apa? Hei Joseph? Iya, hei Joseph. Kalau bukan karena punya hubungan sama Nona Ami, kamu itu cuma sampah. Sopanlah sama Nona Ami. Kalau enggak, aku nggak akan segan lagi. Sialan, cari mati. Cari mati? Hah? Setelah acara malam ini selesai, aku lihat kamu masih bisa sombong nggak? Tadi Mas, bagus sekali. Pak Joseph, redakan emosimu. Aku akan usir mereka sekarang juga. Hai kalian berdua, cepat keluar sekarang juga. Kalau enggak, kami akan turun tangan. Coba kalau berani macam-macam sama Nona Ami. Singkirkan tanganmu. Siapa suruh kamu sentuh dia? Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Vas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya Judy, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat vas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa?
Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh Besan, apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah? Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah. Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta? Pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar menyebalkan. Lepaskan aku! Cari mati ya? Ayo, berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Ya, iya. Hentikan.
Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Sialan. Nona, kamu nggak apa-apa? Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu, tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Hah? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir, yang mereka bilang benar. Tinggal bersama aku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya. Calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40. Bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek.
Tapi kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Kata Kania, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes.
Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kak, kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah aku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya, itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Gak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakek itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku gak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu
Kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu.